Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Faikan. Assalamualaikum dengan NIM 2202 11060326. Di sini saya akan mendemokan tugas 3 dari praktikum jaringan komunikasi dan data, yaitu pada lab 7.1.6 dan keterangannya adalah use Wireshark to examine Ethernet frames topology. Di sini yang kita butuhkan adalah ada 3, yaitu jaringan internet, default gateway atau router, dan tentunya PC atau perangkat laptop untuk menjalankan aplikasi yang kita butuhkan. Nah, di sini ada 2 part. Mari kita masuk pada part yang pertama. Nah, pada part pertama, di sini adalah examine the header files in an Ethernet to frame. Di sini pada step pertama adalah deskripsi dari jaringan internet yang akan kita review sebentar. Yang pertama ada kolom treble dengan panjang 8 bit. Yang kedua ada kolom destination address dengan panjang 6 bit. Yang ketiga ada kolom source address dengan panjang 6 bit. Yang keempat ada kolom frame type dengan panjang 2 bit. Yang kelima ada kolom data dengan panjang 46 sampai 1500 bit. Dan yang terakhir ada kolom VCS dengan panjang 4 bit. Nah, kita masuk pada step yang kedua. Untuk step yang kedua ini, kita akan membuka command prompt dengan run as administrator. Nah, di sini sesuai dengan instruksi kita akan komen ipconfig/out. Nah, di sini ada beberapa tampilan, tapi yang akan kita lihat di sini adalah jaringan yang sedang kita pakai sekarang atau jaringan WiFi. Dan di sini untuk jaringan WiFi-nya IP address 4nya adalah 172.16.29.91. Nah, selanjutnya adalah subnet max-nya adalah 255.255.240.0. Ya. Default gateway-nya adalah 172.16.16.1. Nah, langkah selanjutnya, step 3, examine Ethernet frame in a Wireshark capture. Nah, di sini kita akan melihat untuk IRP request dan IRP reply pada Wireshark yang telah kita download sebelumnya. Karena di sini kita menggunakan jaringan WiFi, maka di sini kita memilih WiFi. Nah, di sini kita akan mencari IRP. Nah, bisa kita lihat di sini adalah semua protokol IRP yang sedang running saat ini. Untuk kita bisa melihat ini adalah IRP request. Mesti IRP request. Kita akan mencari IRP reply.
Kita lihat di sini adalah ERP replay. Oke. Untuk langkah selanjutnya, step 4, examine the Ethernet to header content of ERP request. Nah, di sini ada beberapa penjelasan. Yang pertama ada kolom preamble. Yang kedua ada kolom destination address. Yang ketiga ada kolom source address. Yang keempat ada kolom frame type. Yang kelima ada kolom data. Dan yang terakhir ada kolom VCS. Nah, untuk kolom VCS ini akan ditunjukkan jika ada error pada jaringan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, jika ditranslate, apakah bagian yang penting dari destination address file? Nah, untuk destination address file itu semua bagiannya penting karena di sini kita akan menunjukkan alamat tujuan kita yang akan kita tuju nantinya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, why does the PC send out a broadcast APR prior to sending the first ping request? Untuk jawaban dari pertanyaan yang kedua, kenapa ERP mengirim ini alamat MAC lebih dulu dibandingkan ping request lebih dulu, karena agar kita dapat melihat alamat MAC yang akan dituju nantinya. Nah, untuk yang ketiga, apa alamat MAC address yang pertama yang ditunjukkan di dalam sini? Nah, untuk alamat MAC address-nya, nah, ini dia. Untuk pengirimnya, alamat MAC address-nya adalah 34.7d.6.b0.ee.210. Dan untuk target alamat MAC-nya adalah 00.200.200.200 dan .200. Selanjutnya untuk vendor ID atau OUI di source NIC in API request itu ini dia 08 dan 00. Selanjutnya, what portion of the MAC address in the UI? Untuk jawaban dari pertanyaan tadi, ini dia. Jawabannya 34.2D.2F6.2B0.2EE.210. Selanjutnya, apa nomor serial NIC number dari source? Untuk NIC number dari source ini dia. 34.7D.F6.B0.EE. Selanjutnya kita masuk ke part 2. Use Wireshark to capture and analyze Ethernet frame.
Step 1, determine the IP address of the default gateway on your PC. Untuk langkah yang pertama, kita sudah di sini default gateway-nya yang ditanyakan. Default gateway-nya adalah 172.16.16.1. Dan yang kedua, step 2, start capturing traffic on your PC and IC. Untuk datanya ada di sini lagi yang tetap sementara berjalan saat ini. Step 3, you can use the filter where's untuk mencari, yang step 3 kita akan mencari ICMP pada filter box di sini. Nah, ICMP-nya kosong. Langkah selanjutnya dari Promencom kita akan melihat ping dari IP address yang kita gunakan saat ini. Jadi kita akan komen ping dan nama IP address-nya. Default gateway yang kita gunakan sekarang. Nah, bisa dilihat pingnya adalah 64. Untuk bitnya adalah 32. Selanjutnya step 5. Kita akan men-stop traffic yang ada di sharp ini. Yang keenam, akan melihat echo ping yang di request yang ada di Wireshark. Nah, ini dia echo ping yang di request. Bisa dilihat pada tampilan layar. Selanjutnya kita akan melangkah ke step 7. Capture packets for a remote host. Pada step 7 bagian A, klik the start capture dan jika timbul pop-up, kita akan continue without saving. Oke, next. Di dalam comment prompt kita akan mengkomen ping www.cisco.com. Ping www.cisco.com. Nah, bisa kita lihat ini pingnya. Untuk langkah selanjutnya, di sini kita akan stop lagi dan di the first echo ping request frame apa source-nya dan destination MAC address-nya. Untuk source-nya sendiri adalah Lithium Techno underscore 3D.220.28B dan destination-nya adalah Intel underscore BC.253.2CA. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan. What are the source and destination IP address contained in the data field of the frame? Sudah saya perlihatkan tadi untuk source
dan destination-nya tetap sama, Intel dan Lithium Tecmo. Yang kedua, bandingkan IP address yang ada di step 6 dan yang ada di IP address step 7 sekarang. Kenapa IP address yang ada di step 6 dan step 7 itu berbeda? Sedangkan destination MAC address-nya tetap sama. Karena untuk destination IP address itu bisa berubah tergantung lokasi kita saat ini, dan MAC address tidak akan pernah berubah dan hanya digunakan dari jarak lokal kita yang sekarang. Untuk pertanyaan yang terakhir, Wireshark does not display the preamble file of a frame header. What does the preamble contain? Nah, biasanya di frame header hanya terisi TCP dan UDP saja. Sekian dari saya, terima kasih.